Semuanya di sini nih. Oke, hari ini saya mencoba untuk pertama kalinya kita live di acara Radio Ensik. Radio Ensik kita siaran live baru pertama ini berarti perdana ya. Karena ini bintang tamu yang sangat mahal sekali. Mahal sekali karena memang itu saya jadwalkan dari tahun berapa gitu ya. Sekarang bisa terrealisasi begitu. Oke, kita sambut Bapak Sandi. Halo. Halo semuanya, maaf ya kalau saya nggak bisa menyapa, nanti saya sapa satu-satu ya. Oke, halo juga nih. Nah, ini nih Pak San, kita sekarang lagi di mana sih kalau boleh saya tahu? Saya lagi di kantor Ensik yang head office-nya Bandung ya. Oh gitu, benar. Ya, head office-nya Bandung di Jalan Mekarwangi kalau nggak salah. Betul, Mekarwangi. Yes. Nah, di sini saya kebetulan sudah menculik beliau jauh-jauh sebelumnya, tapi nggak dikasih tahu sih sebetulnya. Ya, nggak kita rencanakan untuk acara begini. Iya, ibu suka dadakan begitu sama saya lah. Jadi boleh dikatakan saya jebakan atau apa terserah lah ya, gitu. Oke, Pak San, ini nih. Saya mau sedikit kita sharing lah ya. Kalau bercerita mungkin terlalu panjang dan lebar juga gitu. Cuman saya ingin sharing dari seorang Bapak Sandi yang luar biasa ya, yang bisa diceritakan bagaimana asal mulanya akhirnya terjerumus begitu ya, dan akhirnya tijalike. Ingat kan kata itu ya. Akhirnya kita terjerumus tijalika, harusnya tibeleduk begitu ya. Bukan dikusruk, bukan. Yang akhirnya kenapa kok jadi bisa sampai begini gitu. Bisa ceritain nggak kenapa bisa tahu tentang Ensik itu sendiri. Terus awal mulanya yang bikin saya tertarik itu, saya nggak gampang ya untuk merayu dirimu begitu ya. Dalam artian butuh waktu gitu untuk itu. Bisa cerita nggak sih awalnya kayak gimana? Ya, pertama-tama saya mau sampaikan dulu terima kasih nih Bu Ati udah diundang ke sini. Sama-sama. Sebuah kehormatan besar buat saya. Yang pertama itu, yang kedua ya karena dadakan jadi saya ngehang dulu sebentar begitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan sedikit kenapa pada akhirnya saya lebih memilih untuk terjerumus dan dikusruk di sini begitu ya. Betul. Dimulai dari rasa kebosanan saya terhadap merokok begitu Bu. Dan saya melihat bahwa kalau saya ngerokok itu dampak besarnya apa, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Ya memang selama ini saya gunakan vape juga. Dan rokok juga. Benar, ya, double kan? Double. Dipikir-pikir boros pan gitu kan. Yes. Gue kan nggak sekaya itu gitu loh ya kan. Makanya kan dari situ saya harus berpikir gimana caranya supaya saya ketika berhenti itu nggak kayak sakau begitu Bu. Ya kan kalau orang-orang perokok pasti tahu lah, ketika nyobain berhenti ngerokok dalam waktu beberapa hari itu udah kayak oleng gitu Bu. Nah artinya memang saya menyadari bahwa tubuh saya itu butuh nikotin. Yes. Which is nikotin is good enough, no problem with nikotin. Dan saya juga memang banyak belajar dari penelitian-penelitian. Dan akhirnya saya menemukan itu di benda satu ini nih yang ibu tawarkan sama saya ya. Di kesendirian saya ingat betul bahwa saya tuh lagi sendirian ya kan saya dulu kerja di Karawang Purwakarta di Subang ya, di perusahaan saya sebelumnya. Dan kalau sendirian begitu kan stressful gitu ya, capek, terus ya saya sendirian gitu kan di kamar, di kantor kan saya bobonya di kantor. Nah saya butuh untuk sesuatu yang bisa menenangkan jiwa begitu ya. Ya artinya memang saya butuh nikotin atau nikotin kan salah satunya adalah orang lagi. Nikotin itu kan sesuatu zat yang membuat saya relax, lebih fokus juga ya karena memang waktu itu banyak pekerjaan. Setelah itu dan saya nyoba dari apa yang ibu tawarkan, saya jadi pemakai. Saya jadi pakai, saya pengguna gitu kan, saya manfaatkan bahwa saya pengen punya niat besar bahwa someday I have to stop smoking, someday I have to quit smoking. Nah dari situ akhirnya saya coba dan memang benar, saya bisa hitung mungkin sekitar 2 bulan ya, saya udah nggak beli rokok lagi, ya, karena sudah tercukupi kebutuhan nikotin saya. Dan setelah itu ya saya di sini sekarang. Gitu. Benar ya, berarti choose life itu yang sudah jadi itunya si Ensik ya. Betul. Nah, gini nih,
Berarti awalnya itu memang Pasan memang seorang user ya, smoker juga User, kan. Smoker, papers, nges diborong kabeh lah ya. Eta lah, Jadi pokoknya. paket udah lengkap wehnya. Ya. Nah, sekarang kalau sudah pakai NSYNC, terus harapannya apa sih ya? Kalau memang secara pribadi sih memang sudah merasakan lah ya. Terus keinginan Pasan sendiri kalau misalkan sekarang udah gabung di NSYNC nih, sudah bagian dari keluarga NSYNC juga lah ya. Keinginannya apa sih? Ada nggak keinginan untuk lain yang misalkan aku bukan hanya sekedar user nih sekarang misalkan, aku juga pingin apa-apa misalkan NSYNC, kayak gimana sih? Ya, satu hal yang membuat saya tergerak adalah NSYNC ini punya value yang besar, value yang bagus, which is mengajak semua orang lebih banyak lagi untuk berhenti merokok itu bagus, sangat bagus, karena dampaknya jadi kayak domino efek, semuanya kena. Kenapa saya bilang kena? Yang pertama dari sisi dia sebagai seorang personal kesehatannya lebih baik. Kemudian yang keduanya kita tahu bahwa kalau di rumah punya anak kecil misalkan dia perokok berat, rokoknya bau banget gitu kan, baunya udah sampai sebadan badan, baju juga bau, apalagi mungkin dia habis nongkrong sama teman-temannya ya kan ngerokok semuanya ya punten nih para perokok punten dia ya tapi faktanya memang begitu. Begitu dia pulang badannya bau rokok, bajunya bau rokok, terus ya kasihan istrinya, kasihan anaknya, sehingga mereka harus merasakan bau tidak sedap itu ya kan. Terus belum lagi kalau misalkan kita sebagai seorang penjual, seorang sales, kita mau ketemu sama customer kita, bayangkan kan dalam kondisi bau sungut kita harus ketemu sama customer kita kan enggak juga. Benar. Ya, masa kudu nyikat gigi begitu iya, ya? Gitu Riweuh kan. begitu. Ya, makan permennya masih keambe lah gitu bau rokoknya. Nah itu nggak bagus. Dan kemudian dari value itu saya jadi berharap bahwa saya pengen lebih banyak orang lagi merasakan apa yang saya rasakan. Berhenti merokok itu ternyata mudah kok sebetulnya. Ya pertamanya komitmen, yang keduanya hanya butuh pengalihan ya. Saya paham bahwa nanti ada orang-orang yang bilang bahwa si Sandi mah banyak alasan. Perokok mah pasti begitulah ya kan, punya 1001 alasan begitu ya untuk mengatakan bahwa saya berhenti merokok padahal dia cobain lagi ngerokok gitu. Tapi itu ya Bu Ati. Jadi saya benar-benar berharap dengan NSYNC yang punya value bagus ini mengajak semua orang untuk berhenti merokok, maka saya pun berharap dengan saya share informasi sebanyak mungkin sama orang banyak, sehingga lebih banyak lagi orang yang merasakan apa yang saya rasakan. Bantu orang juga ya. Bantu orang untuk hidup lebih sehat. Betul. Tanpa harus mengkonsumsi tar lagi. Betul. Itu kan Betul. intinya. Betul. Terus ini yang membuat Pak Sandi kenapa kok NSYNC gitu? Padahal kan banyak juga ya pod yang lain, I don't know gitu kan, yang mungkin notabene mungkin lebih dulu yang masuk gitu kan, atau mungkin harga juga lebih keren gitu. Dalam artian malah ada juga yang lebih murah gitu. Terus kenapa harus NSYNC gitu? Apa karena memang percaya dengan produknya, atau memang dilihat dari backgroundnya ada apa atau gimana? Apa memang berbeda dengan produk lain atau gimana? Ya pertama sih mungkin dimulai dari based on experience dulu ya, karena intention saya adalah saya pengen berhenti merokok itu dulu. Dan ketika sudah teralihkan itu menurut saya sudah keren, sudah bagus. Kemudian kenapa NSYNC? NSYNC ini punya satu value lagi, yaitu membuat semua orang bisa punya penghasilan lagi, penghasilan tambahan atau apapun lah namanya itu. Dan model bisnisnya itu keren banget menurut saya. Dan strategi marketingnya juga bagus banget, bisa menyentuh banyak kalangan, segmentasinya banyak, kemudian konten-kontennya juga bagus, kreatif, dan itu jadi itu membuat saya merasa bahwa ini mudah dilakukan, ini mudah di-share, dan semua orang punya peluang yang sama untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Betul. Ya, dan yang paling keren itu lagi kita punya banyak coach di sini yang memang mereka sudah punya pengalaman, yang sudah mengalami sendiri, tinggal kita cukup amati, tiru, dan mungkin modifikasi apa yang mereka biasa selama ini lakukan. Dan insya Allah jadi berhasil. Itu saja sih buat. Bener. Nih ya dengerin, bahwa untuk berhenti merokok sekarang gampang, tinggal kita pilih produknya bener-bener yang tepat, bener gak? Nah betul. Jadi
karena gini, untuk segmentasi perokok itu ente liar nyapihnya. Dalam artian gini, nggak begitu sulit karena apa? Segmentasinya udah jelas tukang udud, betul nggak? Smoker, bener kan? Kanan kiri depan belakang atas bawah kita semua juga orang merokok gitu kan. Tetangga kita sebelah kita nggak harus pusing, aduh saya harus kemana nih carinya atau gimana. Jadi memang benar-benar di satu sisi kita merasakan manfaatnya, di satu sisi kita juga dapat peluang bisnisnya, bener nggak? Sama cuannya. Bener. Jadi ada nggak perusahaan lain rokok di mana orang mengajak berhenti merokok tapi you masih berhenti merokok tapi you juga bisa tetap merokok kan liarnya? Iya. Liar tuh. Berhenti merokok tapi masih bisa tetap merokok, ya kan? Iya kan? Iya. Bener nggak? Berhenti merokok dalam artian sudah meninggalkan yang namanya tar, gitu. Bener, tah eta. Tapi masih tetap ududnya mah, begitu ya? Smoke-nya mah masih tetap, gitu. Disebutnya kalau saya mau bilangnya api-api udun. Gitu. Bener. Itu sih. Tapi dari udud, orang dapat cuan, dapat duit kumaha caranya. Nah itu yang belum ada, gitu kan? Nah ini kayak gini ya? Nah ini juga ini ATM. Ibu mau ngasih saya ATM? Ini ATM, ini bukan ATM. Ini apa ini teh? Coba Pak Sandi ini teh apa ya? Ini apa? Ini kartu garansinya dari NC. Oh, oke. Jadi device ini kalau kita punya ya kita aman. Betul. Ya kan? NC garansi betul kalau misalnya ada kerusakan tinggal balikin, tukerin gitu ya. Ya kalau bisa misalkan beli di produk lain begitu rusak lu beli online terus rusak bodoh dibuang paling ya jadi sampah kan, bener nggak? Karena kita nggak tahu gitu ini gue belinya online nggak tahu harus kemana, notabene juga alamat kantornya kagak ada terus harus gimana gitu kan. Nah ini yang namanya ini keren banget sih ininya premium. Nah gini pesan. Ini kalau misalkan ingin juga misalkan nanti ada teman-teman juga nih guys, ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, tante-tante yang misalkan punya keluarga yang merokok juga kalau misalkan di areanya yang bisa kita bantu itu bisa kita bantu nanti ya. Kita juga ada konsultasi gratis mungkin ya. Iyalah. Itu gratis karena apa? Tujuan kita ingin banyak membantu orang juga dengan informasi kita itu informasinya itu tepat. Jadi bukan hanya dengar dari satu pihak atau apapun, tapi benar-benar jelas dari kita. Itu boleh ya. Jadi boleh nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh nanti kita bantu juga. Nah, kalau misalkan untuk areanya teman-teman atau ibu-ibu semuanya nih yang lagi nonton di sini, areanya Bandung atau areanya Garut, Tasik. Ada Teh Susi. Mana? Ada Bu Susi. Alah, kumaha Bu Susi? Teteh Susi gimana kabarnya? Sehat ya? Teh Rosi. Teh Oci, dia mah rajin banget, kayaknya kangen. Ibu Nunung. Alah, itu ada Bu Nunung. Iya. Keren. Ya salam lah, pokoknya mah saya nggak bisa lihat soalnya nih. Cuma bisa melambai aja beginilah, pokoknya mah ya. I love you, pokoknya mah kangen semuanya. Nah ini pesan kalau misalkan mereka nih yang di daerah-daerah jauh yang memang notabene nggak bisa datang ke Bandung lah ya kayak gitu, itu teh harus gimana ya untuk mencari informasi atau gimana gitu mungkin minta dibantu. Pertama mungkin nanti kalau misalkan ibu-ibu atau teman-teman semua yang pengen dapat informasi lebih banyak, terus kepoin terus. Pokoknya kepoin terus Facebook saya. Dan saya juga akan selalu share di sana informasi-informasi tentang NSIG dan affiliate marketingnya. Juga follow Instagram saya juga ya @nsigjawara sama NSIG ID juga ya. NSIG ID juga itu wajib, lengkap. Benar. Jadi nanti teman-teman semua, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua kalau memang misalkan terkait dengan informasinya bisa banget kepoin ya. Yes. Oke. Gimana, Pak? Aduh, ternyata waktu kita nggak kerasanya banyak aja yang harus kita bahas, tapi dikarenakan karena sekarang udah jam berapa? Nggak tahu. Udah malam meren. Ini nih kalau misalkan sudah menjurus-jurus ke arah malam itu, apalagi sekarang malam Jumat saya baru ngeh gitu ya. Karena kalau malam Jumat itu malam khusus untuk berdoa, begitu maksudnya, biar kita tuh lebih sehat, begitu ya. Nah, untuk ibu-ibu teman-teman semuanya yang sekarang lagi nonton, saya ucapan banyak terima kasih juga. Mungkin kita sudahin dulu ya untuk apa ini teh ya disebut
siaran. Sharing. Oh sharing wenya, Ya, sharing tapi sering bener tuh. Ya. Sharing tapi sering gitu, Ya. harus sering-sering juga gitu ya, di sharing-sharing begitu. Nanti kita juga ada jadwal juga, jadi kapan lagi acara podcast kayak begini, kita Ya. juga akan mendatangkan bintang tamu terkenal di dunia dan akhirat juga. Ya. Jadi nanti kalau misalkan semuanya mau nonton, itu kita jadwalkan setiap hari Jumat. Jadi stay tune, jangan lupa ya. Oh Oke, iya, Bu. apa? Ke depan nanti kan saya mau di Tasik Garut. Oh iya benar. Iya, Oke. Nih untuk ibu-ibu teman-teman semuanya juga yang nanti di daerah Garut, Tasik, Ciamis juga ya, bolehlah Pangandaran juga kalau perlu juga sampai Cilacap, teu naon dihajar. Nanti boleh dibantu sama Pak Sandi ya, kalau enggak juga informasi ke saya juga boleh, nggak apa-apa, nanti kita bantu ya. Apaan sih Bu Ati? Iya yang kita bahas ini. Nanti boleh ada tuh nomor WA-nya saya juga ya. Pak Sandi juga sama ada di situ, nanti boleh ya. Anjir, naon ngaranna? Subscribe gitu kan, dia keren lah pokoknya mah. Oke, hatur nuhun Pak Sandi, terima kasih, semoga tambah sehat, sukses juga untuk kita semuanya juga ya. Amin. Ya Terima kasih untuk semuanya juga, terima kasih yang sudah simak acara kita yang sebetulnya penting sih. Iya. Sebetulnya kalau buat orang mah nggak penting gitu ya, tapi dah kita mah harus menyampaikan, bener nggak? Menyampaikan berita baik itu harus. Tah eta masalahnya mau orang nanti bakal suka atau enggak sama kita itu mah terserah ya. Yang penting mah kita mah menginfokan aja, betul nggak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Dah, salam Sandy. Dah, salam Ensik. Teo.